Perang Aceh merupakan salah satu perang terlama yang dihadapi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam sejarah pendudukannya di Nusantara. Perang di bumi Serambi Mekah yang berlangsung dari tahun 1873 hingga 1910 ini terbagi dalam 4 fase. Dari fase ke fase yang berjalan cukup lama, muncullah tokoh-tokoh pejuang dari Tanah Rencong yang terlibat dalam upaya perlawanan terhadap penjajah Belanda. Penyebab Perang Aceh terjadi karena ambisi Belanda yang ingin menguasai seluruh wilayah Nusantara pada abad ke-19 Masehi. Butuh waktu lama bagi bangsa asing itu untuk menundukkan wilayah Aceh. Bu Yedi Harsono dalam Hukum Agraria di Indonesia, Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya pada tahun 1975 menyebutkan bahwa ambisi Belanda itu didasari dengan adanya perubahan dunia perekonomian. Setelah disahkannya Undang-Undang Agraria, selain faktor ekonomi, ada pula politis. Mengutip tulisan A. Anwar bertajuk Strategi Kolonial Belanda dalam Menaklukkan Kerajaan Aceh Darussalam dalam Jurnal Adabiyah Volume 19 2017. Kerajaan Aceh dianggap penghambat utama perluasan kekuasaan Belanda di pesisir timur dan selatan Sumatera. Perang Aceh II pada 1874 sampai 1880. Ekspedisi Aceh II oleh Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Pasukan Belanda memang berhasil menguasai istana Kesultanan Aceh Darussalam. Akan tetapi, itu terjadi karena pasukan Aceh telah meninggalkan keraton dan bergerilya. Oleh karena itu, sama seperti periode sebelumnya, pasukan Belanda tetap kewalahan dalam menghadapi pasukan Aceh di perang fase kedua yang dipimpin oleh Tuanku Muhammad Daud. Perang Aceh ketiga pada 1881 sampai 1896. Masih dengan semangat jihad fisabilillah, para pejuang Aceh seperti Teuku Umar, Cik Ditiro, dan Cut Nyadin telah berhasil memobilisasi rakyat Aceh untuk mengikuti perang gerilya yang membuat Belanda kewalahan. Pada 1891, Christian Stokkelgrange, yaitu ahli agama dan bahasa Arab yang merupakan penasehat kolonial pun mendekati para ulama. Di sisi lain, Teuku Cik Ditiro telah tiada, dan salah satu pemimpin yaitu Teuku Umar menyerah kepada Belanda, akan tetapi itu hanya taktik untuk melemahkan lawan. Perang Aceh IV dan akhir pada 1896 sampai 1910. Ketiadaan Teuku Umar tidak membuat semangat rakyat Aceh padam untuk melawan Belanda. Dipimpin oleh Cut Nyadin, istri Teuku Umar yang dibantu oleh pejuang wanita yaitu Poch Baren, rakyat Aceh terus melakukan perlawanan. Hingga akhirnya Teuku Umar bergabung bersama pasukan Aceh. Sayangnya pada 11 Februari 1899, Teuku Umar gugur di Meulubo. Perjuangan dilanjutkan Cut Nyadin bersama Pocut Baren. Ibrahim Alfian dalam Perang di Jalan Allah, Perang Aceh 1873 sampai 1912. 1987. Kondisi rakyat Aceh mulai melemah karena kematian dari beberapa pimpinannya, dan strategi adu domba pun berhasil dilakukan Belanda. Tahun 1905, Cut Nyadin pun berhasil ditangkap kemudian wafat pada 1910. Kematian Cut Nyadin menjadi tanda usainya Perang Aceh. Ketangguhan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin merupakan salah satu pahlawan dalam melawan penjajah Belanda, khususnya di Kesultanan Goa Makassar. Kesultanan Goa merupakan kesultanan terbesar di timur Nusantara yang menguasai jalur perdagangan. Perkembangan ekonomi yang pesat membuat Kesultanan Goa menjadi incaran Federation Occidentals Company Force. Karena keberaniannya, ia dijuluki The Hatches van het Oosten oleh Belanda, yang artinya ayam jantan dari timur.